Saya selalu menawan. Saya selalu mengajak. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik ya pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo. Ternyata dalam beberapa curhatan yang diakui oleh seorang Prabowo, mereka Pak Prabowo mengajak Pak Surya Paloh ya gabung ke koalisi pemerintahan. Mungkinkah Surya Paloh akan menerima tawaran itu? Saya pribadi menganggap bahwa proses di MK itu masih jauh begitu kan. Saya kira obrolan-obrolan itu mungkin iya akan diajak di situ begitu, tapi pada kenyataannya adalah Nasdem bisa saja mereka masuk ke koalisi Pak Prabowo, bisa saja tidak begitu kan. Dalam beberapa cerita dan curhatan ada yang mengatakan Partai Nasdem belum memikirkan sampai koalisi kepada Prabowo Gibran. Artinya ini bukan menolak dan ini bukan harapan. Artinya yang kami ketahui bahwa ya untuk saat ini masih proses di MK begitu kan ya. Bagaimana di MK yang diperjuangkan mereka. Jadi saya menganalisis begini. Mengapa Pak Prabowo itu bisa akan menemui Surya Paloh? Karena ini sebagai framing kepada rakyat Indonesia, sebagai wacana opini bagaimana untuk bisa mempengaruhi otak kita, mempengaruhi langkah kita. Pertama jalannya hak angket, yang kedua ya adalah masalah sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya seperti ini, masyarakat sudah di framing bahwa seolah-olah Nasdem menerima ajakan Pak Surya Paloh, ajakan dari seorang Prabowo. Padahal ini tidak begitu kan. Ini masih dalam nuansa ya silaturahmi kebangsaan. Boleh-boleh aja begitu kan. Mau Partai Nasdem mau bergabung kepada Prabowo ya silahkan. Mau gabung atau tidak ya silahkan. Tapi yang namanya etika dari Partai Nasdem sendiri, saya melihat itu masih belum memikirkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kenyataannya adalah apa yang kemudian dipertontonkan begitu kan kepada publik, saya kira agak masih jauh nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Bagaimana mungkin ya seorang Partai Nasdem ya melakukan seperti itu begitu yang masih berjalan ya gugatan-gugatan yang ada selama ini. Jadi saya kira agak masih jauh begitu kan ya, karena nampaknya adalah seorang Prabowo dan Pak Surya Paloh walaupun bertemu ya silahkan begitu kan, tidak menjadi masalah karena inilah sebagai negara demokrasi begitu kan. Maka saya katakan sejak awal obrolan dari Prabowo dengan Pak Surya Paloh tidak ada yang istimewa kata Anies Baswedan di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini kan hanya membangun opini bagaimana masyarakat Indonesia itu adalah lupa terkait dengan hak angket. Yang kedua adalah masalah sengketa begitu. Wajar-wajar aja dalam demokrasi. Itu strategi baru dalam dunia politik begitu kan. Ketika mereka dianggap sebagai menang, maka untuk memframing sana sini ya harus datang. Prabowo nanti bisa saja datang kepada PDIP begitu kan. Ya, bisa saja datang kepada PDIP. Karena pada kenyataannya adalah kalau melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini hal yang biasa dalam dunia politik, tidak ada yang istimewa di situ begitu kan. Maka boleh berspekulasi apapun, tapi bagi kami adalah ya bisa saja nanti Prabowo datang ke P3 ya. Ya biasa dalam dunia politik seperti itu. Karena bagaimana caranya untuk membangun opini di masyarakat ya. Bagaimana kemudian merasa kecewa orang-orang yang memperjuangkan di situ mulai hak angket, mulai dari Mahkamah Konstitusi, terus kemudian mulai demo dan sebagainya, itu akan merasa kecewa kepada Partai Nasdem karena sudah dianggap bahwa framing seperti ini, pola pikir strategi baru yang dimainkan oleh seorang Prabowo bagaimana untuk datang ke setiap partai-partai itu. Jawabannya kita adalah ya tidak semudah itu begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi masyarakat Indonesia itu jangan sampai ada provokator ya, jangan sampai ada yang mencela sana sini begitu kan, apalagi soal masalah Partai Nasdem yang ada selama ini begitu kan. Karena ya kita lihat saja
hal-hal yang begitu krusial hari ini, masyarakat sudah banyak kemudian berasumsi di situ begitu. Padahal ini masih belum ada apa-apanya antara pertemuan Prabowo dan Surya Paloh begitu. Ini salah satu komentar dari netizen yang sangat-sangat luar biasa. Ini biar nggak diuli-uli kecurangannya ya. Bahkan ya ada yang mengatakan nggak sopan kalau nyebut Surya Paloh gemoy karena dekat dengan Prabowo. Harusnya yang menang yang disamperin ya untuk gabung sambil merengek-rengek ya. Itu jika menang itu menangnya yakin absolut jurdil. Jika sebaliknya maka ini hanya usaha meredam lawan untuk terima ketidakjujuran. Betul begitu kan. Ini harus berpikir secara jernih bahwa ya membangun opini di tengah-tengah masih proses hak angket, masih proses desakan dengan demo yang ada, para guru besar yang turun begitu kan ya, disengketa Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Ini hanya membangun opini bagaimana mereka mulai agak down, kecewa dan sebagainya begitu kan. Padahal dari teman-teman koalisi perubahan sendiri begitu sudah melihat bahwa yang terjadi di lapangan ya, memperjuangkan hak itu begitu kan. Maka inilah opini-opini yang dibangun oleh mereka. Tapi bagi kami adalah dengan seperti itu, maka sudah bisa ketebak arahnya seorang Prabowo kemana. Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa masalah soal politik lah masyarakat Indonesia akan bisa paham begitu kan. Mari kita baca ini. Prabowo akui ajak Surya Paloh gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ya. Bahkan ya calon presiden pemenangan Capres 2024 Prabowo Subianto mengajak para Nasdem untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajarannya. Pertemuan keduanya berlangsung hampir 1 jam di Nasdem Tower. Di depan Surya Paloh, Prabowo mengaku dirinya selalu menawarkan dan mengajak Nasdem untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, seperti diketahui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden di 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membacakan hasil pemilu di 2024 usai merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional ya. Jadi saya kira inilah yang harus kita amati betul begitu kan. Mulai dari sengketa Mahkamah Konstitusi, terus kemudian mulai hak angket dan sebagainya. Ini yang mesti kita telusuri betul dan harus menjaga betul begitu kan ya sebagai rakyat Indonesia di situ. Jangan lalu kemudian ya terkecoh ya dengan adanya hal-hal yang kemudian tidak baik bagi bangsa kita begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pertemuan ini begitu kan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo di situ begitu. Itu hal yang biasa dalam berdemokrasi begitu kan. Tapi dampaknya Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh tidak semudah itu begitu kan untuk bisa bergabung ke koalisi Prabowo. Kenapa? Karena ya dia punya etika yang mengusung pertama kali yaitu adalah Anies Baswedan. Tidak mungkinlah Partai Nasdem dan Surya Paloh meninggalkan Anies Baswedan begitu saja. Tidak mungkin mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira yang menjadi catatan penting kepada kita itu adalah bagaimana mereka membangun opini sebenarnya. Opini yang dimainkan sana sini, tapi dampaknya yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dalam artian pemikiran kok seolah-olah Partai Nasdem sudah menerima ini semua. Kira-kira seperti itu begitu kan yang diterima oleh masyarakat. Wah, pada akhirnya mereka saling ini, saling itu dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah hal-hal yang biasa dalam berdemokrasi. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.